Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mencoba untuk menjelaskan mengenai akne vulgaris atau jerawat yang pada umumnya bisa diderita pada berbagai usia. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan dari definisi, etiologi atau penyebab, manifestasi klinis atau gejala klinis, diagnosis, tata laksana maupun sampai yang terakhir kita juga akan bahas mengenai derajatnya. Nah, mungkin yang pertama di sini itu akne vulgaris. Ini sumbernya berdasarkan yang ditulis dari Dr. Sonia dan Dr. Sri. Nah, pertama secara definisi ya, itu akne vulgaris itu merupakan peradangan menahun ya, ini atau yang biasa kita sebut dengan kronik pada folikel polisebasea atau folikel kelenjar keringat seperti itu. Nah, ini tuh suatu tanda gejala, yaitu penyakit yang ditandai dengan adanya komedo, papul, pustul, kista, atau tempat-tempat predileksi lainnya. Tempat-tempat predileksi ini adalah tempat-tempat yang sering muncul seperti ada di area pipi, dahi, maupun hidung. Yang selanjutnya kita bisa membahas mengenai etiologi atau etiopatogenesis seperti itu. Nah, untuk penyebabnya di sini ada beberapa faktor. Yang pertama bisa karena perubahan pola keratinisasi pada folikel polisebasea. Jadi ini mungkin secara histologi atau secara mikroskopik itu bisa terlihat. Mungkin ada suatu kelainan pada folikel rambut atau pada folikel dari kelenjar minyak. Yang selanjutnya itu untuk ada etiologi, itu peningkatan produksi sebum. Ya, apa ini peningkatan produksi sebum? Jadi sebum ini tuh merupakan minyak ya, minyak yang mungkin ada di folikel-folikel rambut. Jadi ini ada di bagian wajah dan ada di bagian manapun. Maka dari itu kita bisa lihat juga jerawat bisa muncul di area punggung, juga ada di area kepala seperti itu yang memiliki sebum. Yang selanjutnya juga ada fraksi asam lemak, ini juga penting. Terus juga ada peningkatan jumlah bakteri. Nah, ini yang paling sering ya, namanya P. acne atau propionibacterial acne seperti itu. Yang selanjutnya juga ada peningkatan hormon androgen, anabolik, kortikosteroid, gonadotropin atau ACTH. Dan yang terakhir adalah karena stres. Nah, ini stres juga sering ya. Nah, yang selanjutnya untuk manifestasi klinis. Manifestasi klinis ini merupakan gejala klinis atau tanda-tanda yang bisa muncul. Nah, pertama itu tempat predileksi untuk akne vulgaris adalah bisa di wajah, di bahu, di dada, atau bagian lainnya seperti punggung dan lain-lain. Nah, biasanya juga itu bisa ditemukan di leher, di lengan atas, maupun di area gluteal. Gluteal itu adalah di area bokong. Untuk gradasinya dia dibagi menjadi 3, atau untuk tingkatannya dibagi menjadi 3, yaitu ada derajat yang ringan, sedang, maupun berat. Untuk diagnosisnya sebenarnya kita tidak memerlukan diagnosis secara pasti, hanya diagnosis klinis saja. Untuk tata laksana itu untuk akne yang sedang sampai berat itu bisa ditata laksana, namun untuk yang ringan biasanya tidak dilakukan tata laksana seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu kita bisa lihat dari derajat gradasinya. Ya, gradasinya atau tingkatannya. Kita bisa lihat dari yang pertama ada komedonya, yang kedua kita lihat dari lesi inflamasi, dan yang terakhir adalah total dari lesinya seperti itu. Nah, jadi ini penting ketika kalian terkena jerawat ini, yang kalian lihat apakah kalian itu ringan, sedang, atau kalian kena yang berat sih. Nah, pertama kita lihat dari komedonya. Nah, komedo ini kalau untuk ringan itu kurang dari 20, sedang itu 20 sampai 100, dan berat itu bisa sampai lebih dari 100. Untuk kategori berat biasanya ditambahkan juga ada kista lebih dari 5. Kista itu seperti benjolan putih yang lumayan besar seperti itu. Untuk lesi inflamasinya, inflamasi ini merupakan misal tanda-tanda kemerahan seperti itu. Di sini itu di inflamasi itu bisa ada merah, rasa nyeri. Seperti itu, biasanya seperti itu. Nah, itu kalau misalnya yang ringan itu kurang dari 15, kalau untuk sedang 15 sampai 50, dan untuk berat itu lebih dari 50 adanya lesi inflamasi. Dan untuk totalnya sendiri itu jika ringan itu kurang dari 30, untuk sedang itu
130-125 dan untuk berat lebih dari 125. Untuk penegakan diagnosisnya yang selanjutnya, alur tata laksana akne vulgaris. Nah, ini pasti yang ditanyakan, kita butuh apa sih untuk tata laksana dari jerawat ini? Nah, untuk penegakan diagnosis, yang pertama itu kita harus menentukan derajatnya terlebih dahulu. Jadi kita nggak bisa menggunakan obat-obatan yang keras untuk yang ringan seperti itu ya. Oke, baik. Untuk yang pertama itu kita bisa mencuci setelah kita menentukan derajatnya, selanjutnya kita mencuci wajah 3 kali sehari seperti itu dengan menggunakan sabun pH balance. Kurangi makanan berlemak atau yang pedas, kurangi pemakaian bedak padat atau foundation. Jadi ada banyak ya di sini, bisa karena cuci muka ya, bisa karena cuci muka. Terus juga bisa karena kalian misalnya tinggi makan lemak ya. Ada juga mungkin kalian bisa juga pakai yang namanya make up ya, make up berlebih atau pembersihan dari make upnya nggak kering. Nah, itu bisa juga menyebabkan adanya jerawat. Nah, selanjutnya kita bisa mendiagnosisnya menjadi jerawat ringan, jerawat sedang, maupun jerawat berat. Yang pertama, jika ringan, itu lesi komedonal, itu diberi retinoid topikal atau krim tretinoin, yaitu dengan dosis 0,025 sampai 0,1%. Lesi popular pustulal ditambah dengan antimikroba topikal, yaitu clindamycin. Untuk ini berdua itu bisa banyak ditemukan karena ini obat bebas. Nah, untuk yang sedang itu lesinya itu bisa diberi antibiotik oral, yaitu dosis siklin dengan dosis seperti ini, 2 kali 50 mg sampai 100 mg, juga bisa ditambahkan dengan retinoid ya. Terus antibiotiknya ini diberikan 6 sampai 8 minggu, maksimal hanya boleh sekian. Kenapa? Karena penggunaan antibiotik yang berlebih dapat menyebabkan resistensi dari antibiotik seperti itu. Nah, untuk jika berat memang sudah terlalu parah seperti itu, dianjurkan untuk ke dokter SPKK ya, kulit dan kelamin seperti itu. Nah, untuk penggunaan dari obat-obatannya di sini bisa menggunakan isotretinoin oral, itu dengan dosis sekian. Ini bisa kalian hitung sendiri, 0,1 sampai 2 mg per kilogram berat badan per hari, sampai dosis maksimalnya itu 120 sampai 150 mg per kilogram berat badan. Ya, jadi bisa ditambah dengan obat isotretinoin. Nah, sebenarnya obat-obat yang dibutuhkan hanya ini. Tidak ada obat-obatan keras seperti antibiotik dosis tinggi, atau kalian menggunakan antivirus, atau ada juga yang menggunakan obat-obatan herbal. Itu sampai saat ini belum ditemukan secara medis. Untuk sumbernya di sini ada lengkap. Di sini mengambil sumber yaitu dari Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin edisi ke-7 dari FKUI. Terus juga untuk Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dari FKUI, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Ini 2014 dan 2007. Mungkin sekian penjelasan mengenai jerawat yang bisa saya sampaikan. Sekian, jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.